Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, masih dalam suasana Ramadan. Saya akan mengajak untuk bersilaturahmi di suatu tempat yang tidak saja indah tetapi juga sangat inspiratif. Yaitu komunitas Tanoker yang ada di Ledok Ombo, Jember. Nah, komunitas ini sangat menarik karena di dalam komunitas ini setiap individu bisa belajar bersama-sama, setiap individu bisa berbagi rasa secara tulus dan ikhlas. Menarik bukan? Di tengah desakan situasi yang membuat orang terjebak kepada sikap individualisme, sikap cuek dan tidak peduli. Tapi kita menemukan suatu komunitas yang saling jaga, saling peduli antara satu dan lainnya. Dan komunitas ini terus menggerakkan semangat belajar minal mahdi ilal lahdi. Nah, silaturahmi kita kali ini akan mengunjungi dan melihat, berbicara, ngobrol dengan seorang sosok yang menjadi penggerak sekaligus inisiator dari komunitas Tanoker Ledok Ombo. Bagaimana kisahnya? Bagaimana ceritanya? Yuk kita silaturahmi. Trik apa lagi nih? Mundur, maju. Oke. Lari ya. Enggak deh, belum yang gitu. Kapan lagi coba ikutin. Oh, kiri. Enggak bisa kiri kanan tuh. Belum. Cobain lagi ya. Bisa di model kuda-kuda. Duh, yang tadi dulu dong. Yang tadi. Coba yang tadi. Gimana triknya? Oke. Yes. Berapa kali? Satu doang. Aduh. Lagi ya, coba ya. Ayo main dong. Ini masnya pintar banget nih, yuk main ya. Yuk, coba yuk. Sandalnya dilepas saja. Dilepas. Mas Gun bantuin megangin ya. Oke. Pokoknya bentar. Pandangannya ke depan, terus tangannya diangkat, nanti kakinya yang buat melangkah ya. Coba dari tangan kanan, tangannya diangkat, kakinya buat melangkah. Oke, yang kiri pelan-pelan aja, yang kanan, kanan, kiri, lagi kanan, coba. Oke. Nah, terus mau kemana nih? Oke. Terus pelan-pelan aja, jangan terlalu lebar. Oke, terus ayo. Oke, udah ngerasa bisa belum? Coba Mas Gunawan dilepas, sudah bisa katanya. Yuk coba ya, pandangannya ke depan. Enggak, pandangannya ke depan, pegangin ya, jalan tangan ya, terus kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri, terus pelan-pelan aja ya. Asik kan? Asik kan? Yuk, yes. Muter kita. Oke, yuk lagi ayo, terus berani, pintar. Yuk, ayo lagi oke, oke.
Kamu kenapa Iya, kok turun. sendirian di sini? Hah? Duduk sini yuk sama tante yuk. Sini dikit sayang. Kenapa kok nggak ikut gabung sama teman-temannya yang lain? Mohon maaf, Oh. Bu. Jadi dia kan orang tuanya perantauan. Jadi kadang agak susah diajak main, makanya dia diam terus. Oh gitu, keingetan terus sama orang tuanya. Bagaimana kalau kita mampir ke Bu Cici yuk sekarang? Mau? Ya, Ikut aja mau Oh, aja. yuk kita ke sana yuk. Alhamdulillah. Produksi dari sekolah ibu dan sekolah eyang. Alhamdulillah. Hari ini sudah siap. Ada yang pesen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah Mbak Cici. Ini lagi mau ini produk-produk dari binaan Mbak Cici ini. Iya, apa? Ah. Belajar bersama. Ini Wow. dari sekolah Boebo. Nah, Wah, sekolah Boebo. Boebo. Di sini kan Binaan bajunya. Mbak Cici ini. Oke, mitranya Tanoker. Tanoker. Ini ada Wah. kopi. Ini Ini apa nih? kopi pesantren. Pesantren kopi ini Hah? banyak santrinya yang putra-putrinya pekerja migran. Oh, jadi ibu-ibunya jadi pekerja migran, terus santri-santrinya Anak-anaknya, ya, anak-anaknya dititipkan di pesantren. Waduh, keren, Jadi, keren. Nah. Ini produk apa yang ini? Ini produknya ibu-ibu dan eyang. Ini Lucu ya ini. Lucu. Ini Iya, iya. Tanoker itu kan kepompong ya artinya. Dari Iya. ulat menjadi kupu-kupu. Waduh, keren. Wah, kita boleh duduk dulu nggak ini? Oh, kayaknya boleh, gratis duduknya. Apa kabar Mbak Cici? Alhamdulillah. Waduh, baik. lama aku nggak ketemu ya. Kita terakhir ketemu waktu Kapan kegiatan di Jakarta ya. Udah Iya. berapa sebelum Covid ya? Iya, selama Covid kita nggak ketemu ya. Kita Ketemunya di Zoom. iya mengalami PPKM, penurunan pendapatan musisi. Itu namanya puasa ya. Iya. Sekarang ya, lebarannya. Alhamdulillah. kita ketemu. Ngomong-ngomong Tanoker gimana? Makin asik ya sekarang ya gua dengar ya. Alhamdulillah, mohon doanya. Mudah-mudahan ya. Pandemi memang berpengaruh ya Iya. karena semua kita merasakan. Iya. Tapi ya sekarang mulai gemercik lagi. Nah, udah Mulai- tanda-tanda aktivitas mulai. Iya, mulai. Lalu selama Covid kemarin gimana kegiatan itu Mbak di Nah, Tanah? itu. Nah, Nggak ada yang nggak ada hikmahnya ya. Iya. Nah, produk-produk ini nih lahir saat Covid. oh, Nah, jadi oke. ibu-ibu, eyang-eyang kemudian berkreasi mereka bikin wedang sehat ya, Wah, keren. yang akhirnya juga masuk online shop. Nah, sebelumnya saya perlu memperkenalkan bahwa Mbak Cici ini adalah seorang pekerja sosial, aktivis gerakan. Wah, beliau senior saya ini dulu waktu di UIN ya Mbak ya, IAIN dulu ya. Nah, banyak memberikan inspirasi bagi kita ini. Nah, sekarang beliau ini sebagai pendiri ya Mbak ya di Tanoker ya. Salah satu pendiri. Nah, Tanoker itu sebetulnya apa sih sebetulnya sih Mbak? Semacam komunitas atau Ya. yayasan atau apa gimana gitu? Ya, jadi Tanoker itu awalnya adalah komunitas belajar dan bermain. Oke. Yang anak-anak menjadi sebenarnya ya rohnya, inisiator awalnya adalah anak-anak. Ini anak-anak semua anak-anak apa ada anak-anak yang spesifik yang Di Ledo Ombo, di mana Tanoker lahir itu, Ya. banyak sekali anak pekerja migran. Oke. Orang tuanya karena kemiskinan Heeh. pergi mencari nafkah keluar Ya. kota dan juga keluar negeri, meninggalkan anak-anak ini. Betul. Jadi di terjadi urban maupun di keluar negeri ya, Iya. urbanisasi. Ya, Iya. Jadi
kemudian ini anak-anak ini kan bukan seperti anak-anak biasa. Iya, iya. Mereka hidup di kampung Ah, dengan berbagai macam masalahnya, iya, iya, iya. berbagai macam tantangan. Karena orang tuanya yang nggak ada itu ya. Tidak seperti teman-teman Iya. biasanya ya. Yang ditungguin kedua orang tuanya gitu. Aduh. Dipeluk. Sedih ya. ya kita. Iya, Kan saya juga sampai sedih. sekarang ini masih ya Mbak Cici para TKI itu yang apa ya, bukan menitipkan atau anak-anaknya itu dibina oleh Tanoker gitu ya. Ya masih, terutama setelah COVID ya. Oh. Itu. Waalaikumsalam. warahmatullahi Ini wabarakatuh. ada Bu Sopi sama Bu Rodo, alhamdulillah. Monggo. Monggo. Wah, Ibu cantik dari silakan, mana silakan, ini? silakan. Ini membawa siapa nih yang ganteng Ayo. sendiri nih ya? Ayo, sini. Mari. Ah, Silakan. waduh ini Silakan. produk. Sudah. Sini Dek. Waduh, sini. Siapa ini namanya? Ayo, silakan duduk. Silakan Mbak. Dimas. Aduh, Dek Dimas. Gimana ini Bu Songon? Gimana ceritanya bisa ini siapa ini Dimas? Tadi pas jalan, Ah, dia yang lainnya main-main, dia sendirian. Oke. Ternyata dia sedih karena orang tuanya sudah nggak ada. Enggak, karena ibunya jadi bekerja di sana gitu ya Pak. Oh gitu ya Dimas ya, aduh. Nah terus ini diajak ke sini gimana maksudnya? Ya mungkin dengan ketemu Bu Cici bisa mendapatkan pencerahan. Oh mau dititipkan di sini supaya ikut bermain dengan teman-teman yang lain. Dimas ikut main di sini ya, di rumah Bu Cici, tempatnya Bu Cici ya. Nah, aduh, mau ya? Mau ya? Udah sekarang Senyum gini. dulu dong. Senyum dong Dimas. Alhamdulillah. Nah sekarang Dimas begini supaya Dimas nggak sedih, Dimas bisa main-main dengan teman-teman yang ada di sini. Mbak Cici di sini ada shelter untuk tempat bermain anak-anak gitu ya? Ada taman bermain. Taman bermain. Taman ya. belajar dan nah, bermain, ya. Dimas bisa belajar di sini bermain dengan teman-teman yang lain. Oke, ayo Nah, mana? Ini coba. Ini Apa, Dimas, Samsul, Dimas, Dimas, ini buat ini. Dimas sama teman-temannya temennya, di nanti sana ya. dibagi-bagi Dibagi-bagi ya. Aduh sih. Aduh. Ini problem begini, ya Mbak Cici ya. Kalau ada ya yang kayak gini gimana? Banyak Ya. banget ya. Ya Tanoker ini berdirinya ya diinisiasi oleh anak-anak dan Ya. untuk menyahut kebutuhan anak-anak, Ya, utamanya anak-anak buruh migran. ya. Ya saya tadi lihat Ya, Ananda Dimas ya. Dimas ini teringat awal berdirinya Tanoker ya. Ya. Ada anak-anak main, Heeh. kemudian ada beberapa orang yang kelihatannya susah. Iya, iya. Ada yang anak kelas 4 SD memelihara 3 adiknya, yang Ya Allah. terakhir umur 1 tahun. Saya nggak bisa Bapak mengingat itu ya masih rasanya nano-nano gitu ya. Jadi ketika kami tanya gitu, ini kenapa ya ada anak-anak dan bawa adiknya, nggak ada yang nyusul ya, nggak ada. Bilang bapaknya kemana, pergi, kebanyakan keluar negeri. Ibunya kemana, juga pergi keluar negeri. Untuk apa? Untuk cari uang. Kamu di sini dengan siapa? Kebanyakan bilang saya dengan nenek. Kami dengan nenek dan kakek. Ya. Oke. Sekarang apa yang paling kalian inginkan? Ya. Mereka jawab apa? Pada umumnya bilang bahwa ibu pulang. Mereka hanya menginginkan itu. Ibu pulang. Tapi ya mereka ngerti bahwa ibunya tidak bisa serta merta pulang. Karena ibunya cari uang untuk sekolah, untuk kebutuhan keluarga ya. Ya, sambil kita berdoa pada ibu, mudah-mudahan ibu dapat rezeki yang barokah, ibu cepat pulang dan tidak balik-balik lagi kan mau hidup bersama. Kalau ibu masih di sana, ayah masih di sana, apa yang anak-anak inginkan? Senang. Senang. Ya, Pengertian senangnya gimana ya. itu? Terus kami tanya,
Senang itu bentuknya apa? Bermain. Oh. Jadi bermain itu adalah amanah anak-anak, Ya, aspirasi anak-anak. Kami ingin senang. Bentuknya adalah bermain. Bermain. Ya. Dari situ lahir Egrang. Oh, jadi sejarah Tanoker ini adalah spiritnya menyenangkan anak-anak yang sudah ya quote unquote kehilangan kasih sayang karena orang tuanya pergi ke sana itu. Menyahut suara hati anak-anak, Iya. mewujudkan apa-apa yang menjadi mimpi Iya. anak-anak. Oh. Jadi mereka bermain terus sambil pendidikan gimana Mbak itu kepada mereka itu? Ya. Mereka tetap sekolah, jadi Tanoker itu mendukung sekolah, mendukung TPQ ya, Taman Pengajian Quran, ya, pendidikan Quran untuk itu. bersama-sama Oke. mengasuh anak-anak ini ketika orang tuanya jauh di rantau. Jadi kami ada istilah pengasuhan gotong royong. Wah ini menarik, gimana itu tuh? Prakteknya gimana Ya, itu? prakteknya ya, itu semboyannya anakku, anakmu, anak kita bersama. Sama, ya. Nah, kan eyang-eyang di sana juga banyak ya yang Ya. memelihara anak-anak ini. Kata eyang-eyang, cucumu, cucuku, cucu kita bersama. Ya. Itu adalah basis-basis dari pengasuhan gotong royong. Jadi semua anak adalah anak kita semua. Jadi kita membagi cinta ya kepada semua anak. Mbak, kalau boleh tahu, kira-kira berapa persen sih Mbak penduduk di wilayah Leduk Ombo itu yang mengalami migran, menjadi buruh migran itu rata-rata Mbak? Tidak ada angka yang pasti ya. Desa belum ada, kecamatan belum ada ya. Karena apa? Secara resmi juga banyak yang tidak melaporkan. Oke. Banyak yang juga pergi begitu saja, tidak terdokumentasi. Ada beberapa yang melaporkan. Jadi gambaran yang ada, laporan di desa itu tidak mencerminkan angka yang sebenarnya jauh lebih. Tapi yang jelas anak-anaknya ada, yang perlu perawatan, bimbingan itu ada. Itu Masya Allah. Soal data ya penting nggak penting, tapi lebih penting rawat anak ini ya Pak. Ya, artinya ada manusia-manusianya, kita tahu dan kita melihat. Lantas bagaimana cara mengatasi anak-anak yang mungkin depresi? Kan barangkali ada yang depresi karena saking kangennya itu gimana? Ada konseling khusus atau gimana gitu Mbak? Nah, kami sembari berjalan ya, ini hikmah ya. Hikmah kita itu menyimak suara anak-anak gitu. Aspirasi anak-anak yang ingin bermain. Bermain yang kemudian dalam perkembangannya kami sebut bermain yang nggak main-main. Mantap ini. Ya. Dan pilihan anak-anak tuh keren banget, egrang. Egrang itu kan berakar ya, diwariskan oleh leluhur, berakar di situ. Dolanan tradisional yang punya akar sejarah dan tradisi kuat itu memang. Tapi kemudian mereka mengkreasinya dengan luar biasa. Mereka nggak hanya manut, nggak hanya niru, kakeknya main egrang seperti itu, bapaknya main egrang seperti itu. Tapi mereka menciptakan sesuatu yang baru yang akan memberkahi kampung kami waktu itu ya, nggak terpikirkan itu. Dan juga akan membuat beberapa di antara orang tuanya kemudian lebih cepat pulang. Gimana itu bisa begitu ceritanya Mbak? Egrang. Jadi tarian egrang. Egrang dimodifikasi menjadi bentuk tarian, tidak sekedar main jalan gitu. Itu yang belum ada di mana-mana kayaknya ya. Kalau main egrang, sepak bola egrang. Tapi ada sepak bola egrang di situ. Ada sepak bola egrang. Jadi beberapa daerah di Indonesia itu ada. Tapi tarian egrang belum ada ya. Ini anak-anak yang melahirkan. Mereka berkreasi. Mereka kemudian musiknya ya, mereka koreografernya, mereka kemudian minta pawai ya. Mereka awalnya di halaman rumah Tanoker, egrang domestik katanya. Kemudian mereka mau
supaya dilihat ya. Ya. Ini masalah eksistensi ya. Ya, Dan ya, ya. kemudian orang lihat mereka main egrang, pawai egrang, mereka bahagia, dan itu adalah inspirasi dari festival egrang. Berarti, Ada festival juga. dan itu akhirnya mereka dikenal di dunia luar, di publik gitu, karena kreativitas itu. Iya. Sehingga cara menangani depresi, stres itu mereka bermain dengan membuat kreasi-kreasi itu. Kostum macam-macamnya gimana yang desain? Iya. Mereka juga. Itu antar generasi. Ya. Jadi sampah-sampah ya yang tidak terpakai, daun-daun, mereka kreasi bersama pendamping-pendampingnya, bersama nenek dan kakeknya ya, bersama guru-gurunya yang punya perhatian yang khusus kepada anak-anak ini gitu. Jadi hubungan antar generasi ini juga terakit melalui bermain yang tidak main-main. Wah. Nah, ini Mas Sastro, ibu-ibu berdua yang cantik-cantik, kami kemudian jadi mengenal bahwa bermain itu mencerdaskan. Dan kemudian anak-anak bermain ini nular kepada ibu bapaknya, kepada nenek Multiplier kakeknya. efeknya ada Iya, itu ya. Ya bermain yang nggak main-main tadi. Ini sebetulnya suaranya bagus-bagus loh, Mbak. Iya. Nah, suruh nyanyi aja nanti kita supaya Nanti saya ingin mendengarkan dengan hati. Iya, Siap. jadi ini suaranya bagus-bagus dan di panggung bagusnya, tidak hanya di TPS. Karena banyak orang yang wah suara bagus di TPS. Enggak, ini bener di panggung bagus suaranya. Nanti nyanyi ya Mbak ya. Jadi kayaknya supaya bisa ini adik-adik supaya bisa terhibur bersama kita. Terima kasih sudah menyanyi dengan suara hati. Subhanallah
berarti banyak anak-anak itu yang Ya. stay di sini ya Mbak? Iya, ya? sambil Ah, belajar. Sambil itu. belajar Mereka gitu ya. belajar macam-macam, termasuk bagaimana minum dan makan sehat. Nah, oh ini ada, ya benar. Ini ada. Ini aku pengen nyoba ini loh Mbak, bisa dibikinkan ya? Nah, Boleh, Mas, boleh. ini Mas siapa Ini nih? Mas Rian, Mas Rian. Asorian Alif. Nah, ini dibikinkan ini ya, boleh ya? Nah, Iya. Mas, bikinkan minum ini Mas. Ini cuma Iya. diseduh air panas kan? Iya, langsung dia Ya. jadi ya. Oke ya. Nah, tolong Oke. ya, Nak. Makasih. Ini gelasnya kecil, air zam-zam ini Mbak. Iya, ada Oh, TKW yang pulang ya, pekerja migran yang pulang, Nih, Mbak, kemudian nih. membawa ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini siapa yang tuan rumah? Siapa yang? ya wis pokoknya karena tahu tuan rumahnya sibuk wis pokoknya. Terima kasih ya. Rasa rumah sendiri. Ini benar-benar. hormat senior. Hormat senior. Hormat senior. Ayo. Alhamdulillah. Boleh nambah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tombol teko lara lunga. Seger banget. Menarik. Ya. Jadi Seger sangat ya? seger. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, mohon doanya ya. Amin. Yang bawa juga Iya, supaya iya. hidupnya berkah di sini. Amin, Katanya amin. sih nggak mau balik lagi. Oh gitu, alhamdulillah. Udah mau Mudah-mudahan kumpul dengan sama usaha-usaha seperti ini membuat mereka Allah. punya Amin. penopang kehidupan yang lebih. Amin. Nah, kembali ke tadi itu Mbak, hambatan-hambatan itu gimana Iya. itu yang dulu ada? Ya 2009 kami sekeluarga pulang kampung dari Jakarta. Iya. Suami saya Mas Supo itu satu-satunya anak. Almarhumah ibu mertua saya umur 80 waktu 2009. Sudah hidup sendirian. Iya. Jadi kami sudah pulang bersama dua anak, Moksa dan Zero. Waktu itu yang satu SMP, mau SMA, yang satu lulus TK, mau SD. Ya, pulang sama-sama. Dan pada saat itu Mas Supo sendiri baru menyadari ada beragam perubahan yang ada di desanya. Oh. Yang paling dikenali adalah yang disebut feminisasi kemiskinan. Gimana itu maksudnya Mbak? Kemiskinan yang berwajah perempuan. Oke. Itu yang mendorong buruh migran itu banyak perempuan. Ya, Karena proses politik, revolusi Ya. hijau dan macam-macam itu mengusir dalam tanda kutip perempuan dari ladang-ladang, dari lahan rezekinya lah. Jadi mereka cari alternatif karena nggak cukup untuk keluarga, harus mendukung keluarga. Nah di situ juga akhirnya kami tahu satu persatu dengan membedah lagi ya, masuk lagi. Ada perkawinan anak, Oke. ada kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual. Ya. Ada cara makan yang sangat tidak sehat sehingga anak-anak kecil itu banyak yang sakit, Stunting segala itu dampaknya Mbak, ya? termasuk stunting. Iya. Itu akibat dari kemiskinan akut ya yang ada. Budaya kemiskinan juga. Nah, itu ilmunya Mas Sastro ya di kampus. Nah, itulah yang membuat kita kemudian berusaha untuk melakukan sesuatu yang dasarnya adalah yang tadi. Yang paling termiskin di kampung itu, yang paling menderita di samping perempuan adalah anak-anak. Nah, jadi aspirasi itu yang coba kami dengar, menyimak suara perempuan, menyimak suara anak untuk sama-sama kita carikan jalan keluarnya. Tidak mudah ya, masyarakat kan. Iya Mbak, Masyarakat apalagi Mbak Cici dengan Mas Supo baru datang dari kota. Mas Supo kan senior saya di UI waktu S3 bareng. Nah, itu gimana tanggapannya? Ini mau ngapain lagi nih orang kota datang lagi? Jangan-jangan gitu. Jadi perubahan itu kan tidak semua bisa menerima ya. Iya. Tapi kami coba. Ya Mas Supo pernah dibilang orang gila ya. Oh iya? Karena membawa anak-anak, bukan bawa anak-anak, anak-anak ingin pawai, egrang gitu ya. Kemudian ya dengan sarungnya, rambut gondrong, mengiring anak-anak dari belakang tuturi handai gitu ya.
Dan orang bilang, orang ini datang dari kota, apa ya, nggak punya kerjaan kali Iya, ya. Ya, karena mendampingi anak-anak itu bukan dianggap bekerja, Bekerja, dalam iya, tanda iya. kutip ya. Kurang gawean malah. Ya kurang gawean, itu karena gawean itu wong. Ya tapi kami sangat bisa memahami Iya. ya tantangan-tantangan itu dengan bermain yang nggak main-main tadi, kemudian satu persatu bisa, alhamdulillah ya, ada titik terangnya. Mbak Cici, ini menurut Ya. saya menjadi sesuatu yang sangat inspiratif ya bagi kita dalam melihat kehidupan ini. Kasus ledok Ombo ini menjadi semacam mata air bagi kita ya, yang setiap orang bisa mengambil untuk melepas dahaga, setiap orang bisa mengalirkan untuk menumbuhkan kehidupan baru. Nah, terus ini gimana? Kan sustainability-nya, ya kan? Karena ternyata ibu-ibunya ternyata mereka datang dan terus selama 9 tahun juga tumbuh kembang, anak yang muncul. Dan ini gimana perkembangan sekarang? Terkininya ya? Iya, terkininya ini. Alhamdulillah setelah 13 tahun Mas Sastro, 2009 ya sampai sekarang, ada hal-hal yang dulunya tiada, sekarang menjadi ada ya. Ada perubahan gitu. Salah satunya adalah lahir karya-karya yang dulu sama sekali nggak kepikir. Dan karya-karya itu lahir dari semua lapisan masyarakat, semua unsur masyarakat. Anak-anak melahirkan tarian egrang, mereka change maker, mereka pembawa perubahan yang luar biasa ya, yang memicu perubahan-perubahan lainnya. Ibu dan bapak belajar kembali. Anak-anak belajar melalui bermain, ibu dan bapak belajar, makanya kami punya sekolah Bu Ibu, sekolah Pak Bapak. Awalnya belajar parenting, tapi lama-kelamaan belajar tentang social entrepreneur dan belajar tentang politik, belajar tentang bagaimana kami juga punya suara di desa dan harus bicara di musrembang. Nah, sekolah Bu Ibu, sekolah Pak Bapak, sekolah Eyang ini mengembalikan arti asasinya dari majelis taklim itu. Di samping berdoa, kita belajar. Belajar parenting, belajar politik, belajar ekonomi, belajar macam-macam, dan itu menjadi hal yang luar biasa. Sekarang ibu-ibu itu bilang ini sekolah Bu Ibu. Jarang mereka bilang istilah yang lain. Sekolah Bu Ibu. Karena sekolah Bu Ibu itu ada doanya, ada belajarnya. Nah, itu yang memberi pelajaran siapa, materinya apa. Nah, itu yang pengen saya tanyakan. Soal parenting sudah jelas. Ini soal bagaimana pola pengasuhan anak, pendidik anak, peran fungsi orang tua. Lalu yang lain-lain itu loh, yang sampai ngerti bisa ikut musrenbang, bisa ngerti ngomong politik. itu gimana cara mempelajarinya di sekolahnya itu? Nah, belajar dari kehidupan. Karena ibu-ibu itu kan kemudian bikin ruang curhat. Kalau orang dengan bahasa negatif bilang gosip, tapi ini sebenarnya ruang curhat. Di curhat itu ada macam-macam hal. Masalah ekonomi, oh kenapa ya kok Lombok naik turun. Siapa yang nentuin ini? Dari situ sudah bisa masuk. Kemudian masalah politik, kok ya kami nih dioyak-oyak ya untuk si Anu gitu ya, katanya mau jago kades, menjago di DPRD, tapi setelah didatengin jadi nggak ada itu apa yang dijanjikan itu anak-anak. Ya dari situ mereka belajar. Jadi mereka pengalaman sehari-hari, pengalaman, experience is the best teacher. Pengalaman adalah ilmu yang luar biasa. Saya jadi ingat Pak Hasyim Muzadi dulu itu pernah bilang bahwa
rakyat ini jadi pintar bukan karena sekolah, tapi karena sering dibohongin. Dibohongin terus akhirnya jadi pelajar. Jadi kritis ya. Iya, jadi kritis. Ya. Ada pendampingnya. Nah, para pendamping-pendamping yang luar biasa ini bukan hanya offline tapi juga online. Bukan hanya di desa kami, tapi dari Jember, dari Indonesia, seluruh dunia. Volunteer itu ya. Volunteers datang. Di COVID pandemic, alhamdulillah itu mungkin ada hal positifnya. Misalnya sekolah Eyang, pengajian lansia Khairun Nisa itu Zoom dengan mahasiswa Kyushu University di Jepang. Bagaimana luar biasa itu pertemuan yang menggetarkan. Saya tak habis-habisnya bersyukur ya. Dosennya itu dosen bahasa Indonesia, jadi bisa menerjemahkan. Jadi ibu-ibu pengajian ini bertanya kepada mahasiswa juga bertanya kepada eyang-eyang lansia ini. Dan terjadi percakapan yang luar biasa, saling menghormati. Dan dari situ eyang-eyang mendeklarasikan sesuatu yang luar biasa ya. Yang saya pikir ini ruh dari trilogi ukhuwahnya Kiai Haji Ahmad Siddiq yang lahir besar di Jember ya. Beliau terkenal sekali ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Nah, ini menarik bagi saya karena ada satu nilai lokal, wisdom, pendalungan misalnya, yang itu kemudian ketemu dengan ajaran pemikiran keislaman, direkonstruksi sedemikian rupa menjadi tri-ukhuwah, sehingga local wisdom sebagai sources, kemudian direkonstruksi menjadi sistem nilai tri-ukhuwah, diaplikasikan menjadi suatu gerak kebudayaan yang seperti yang ada di Tanoker itu. Ini luar biasa ini, rute peradabannya ini. Mereka tidak hanya bisa melakukan perjumpaan, tapi juga perzumpaan. Kan lewat Zoom. Dari Zoom terjadi ukhuwah yang Basyariyah tadi perjumpaan, perzumpaan jadi ukhuwah. Jadi mulai silaturahim, silatur fikir, silatur rasa, silatur amal. Wah, ini Tanoker komplit yang kelihatannya seperti. Mbak, ini mumpung kita lagi ngobrol dengan, meskipun kita berempat di sini, tapi hakikatnya kita sedang ngobrol dengan sekian puluh ribu, entah ratus ribu karena ini Tribun TV. Apa pesan-pesan yang kira-kira Mbak Cici bisa sampaikan kepada khalayak gitu ya terkait dengan pengalaman Mbak Cici mengelola Tanoker dan lain sebagainya ini, Mbak Cici? Dengarkan suara anak, bukan hanya mendengar dengan kuping yang biasa, tapi dengan cara menyimak. Itu pelajaran yang sangat penting yang kami dapatkan di Ledo Ombo. Anak-anak adalah berkah tak terkira ya. Ketika kita mewujudkan apa yang menjadi idaman mereka, aspirasi mereka, itu yang kena bukan hanya anak-anak itu, tetapi kita semua gitu ya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan dari pengalaman kami di Ledo Ombo, berilah ruang yang seluas-luasnya, dorong untuk semua jadi pembelajar. Dengan anak belajar, ibu belajar, bapak belajar, lansia belajar, itu insya Allah kreativitas dan inovasi dan semangat dan sesuatu yang positif itu akan bukan hanya dalam mimpi, tapi akan mewujud dalam kehidupan nyata gitu ya. Orang bilang baiti jannati qaryah thayyibah, untuk baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Insya Allah bisalah kita tidak kecut hati gitu ya. Kita tidak pandang itu sebagai sesuatu yang utopia, tapi ada tangga-tangga yang bisa kita wujudkan bersama dengan bahagia.
Kira-kira gitu ya. Aduh, hanyut dah kita. Jadi satu Hanyut itu ada kali ya. enggak. Kali ini kita melalui Mbak Cici, kita diingatkan bahwa ayat Tuhan itu tidak hanya ayat kauliyah yang berupa teks-teks Quran dan hadis. Tapi ayat Tuhan juga adalah ayat kauniyah yang berupa laku hidup, realitas, kenyataan, pengalaman. Itu adalah ayat kauniyah yang perlu kita baca, perlu kita renungkan, dan perlu untuk kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Anak adalah ayat kauniyah. Ketika seorang anak kita baca dengan hati, seorang anak kita dengarkan dengan nurani, maka anak menjadi ayat yang memiliki keterkaitan dengan ayat kauliyah. Mbak Cici sama sekali nggak menyebut ayat, tetapi apa yang diomongkan Mbak Cici itu adalah ayat-ayat kehidupan yang memiliki relevansi yang cukup kuat dengan ayat-ayat kauliyah yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika Mbak Cici menyebut bermain yang tidak main-main, innamal hayatud dunya la'ibun walahun, bahwa kehidupan ini permainan. Tapi permainan ini bisa menjadi sesuatu yang serius kalau kita tidak main-main dalam permainan itu. Mbak Cici menyatakan bahwa sesungguhnya pada diri anak-anak itu ada sesuatu kekuatan yang kalau kita create bisa menjadi daya dorong untuk kita bisa bertahan hidup, menciptakan suatu kreativitas untuk belajar minal mahdi ilalahdi. Baik para pemirsa, Mbak Sob, baik Mbak Cici sudah menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pertemuan kita kali ini. Kita jumpa pada kesempatan yang lain dalam silaturahmi Ramadan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sopong guyune